Saudara Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6, tiba-tiba bercerita soal mimpinya naik kereta bersama Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. Apakah ini bunga tidur semata atau ada makna terpendam di dalamnya, yakni rekonsiliasi antara dua partai yang digawangi mereka PD Perjuangan dan Partai Demokrat. Pasalnya, mimpi SBY membangunkan kenangan lama, di mana realitanya hubungan SBY dan Megawati belum juga cair, hampir 2 dekade lamanya. Ditambah lagi, mimpi ini dikisahkan SBY di tengah lobi-lobi dan konsolidasi elit partai politik yang kian intensif jelang Pilpres. SBY mencuitkan mimpinya di media sosial @SBY Yudhoyono Saudara pada 19 Juni 2023. Yang pertama, cuitan SBY terbagi menjadi 4 bagian yang menceritakan perjalanannya bersama Megawati dan Jokowi dengan kereta api. Katanya, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir, tertanda SBY. Dan tidak hanya dua orang tokoh presiden yang disebut, SBY juga bermimpi sosok yang disebutnya sebagai Presiden Indonesia ke-8. Meski demikian tidak ada identitas sosok tersebut, saudara. Begini katanya. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai, tertanda SBY. Mimpi SBY pun berlanjut, saudara. Ada cuitan selanjutnya yang mengatakan demikian. Setelah itu kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Tertanda SBY. Dan sejauh ini mimpi yang diutarakan SBY sangat detail, saudara. Nah, di bagian akhir, di tweetnya juga, saudara, SBY mengatakan, ya, sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya. Saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Tertanda SBY. Cuitan mimpi SBY satu gerbong kereta bersama petinggi Partai Moncong Putih dituliskan SBY 1 hari pasca pertemuan putri mahkota kedua partai, yakni Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini membuat aroma konsolidasi antara kedua partai tercium tajam. Keduanya membahas banyak hal saat bertemu di hutan Kota Pelataran, Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Minggu kemarin. Puan bahkan mengibaratkan obrolan mereka bak kakak adik. Dalam pertemuan selama 1 jam lebih, 2 petinggi parpol berseberangan kubu ini mengaku membawa pesan dari Megawati dan SBY. Di kesempatan yang lain, saudara, Puan pun berkomentar soal mimpi SBY yang ia lihat sebagai pertanda bagaimana bangsa ini harus dibangun bersama-sama dengan guyup. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga ngerasanya ayem.
Ya, berada dalam mimpi SBY, Presiden Joko Widodo menilai baik mana yang terkandung di dalamnya. Karena mimpi tersebut dapat diartikan terjalinnya kerjasama antara presiden yang tengah menjabat dan mantan presiden di era sebelumnya. Apa yang disampaikan SBY menurut Jokowi adalah mimpi masyarakat semua. Bagus kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya. Apakah mimpi rujuknya hubungan SBY dan Megawati benar-benar bisa terwujud? Keduanya sudah terlibat perang dingin hampir 2 dekade. Semuanya berawal dari rivalitas politik jelang pemilu 2004. Sebelum itu, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati. Keduanya kemudian harus bersaing untuk kursi presiden pada 2004. Friksi-friksi pun timbul di balik layar. Utusan dari kedua partai sudah mencoba memperbaiki hubungan SBY dan Mega. Namun, hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. Kerenggangan hubungan mereka juga seakan-akan tercermin dalam posisi partai yang berada dalam koalisi dan oposisi pemerintahan. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh putra-putri mereka, saudara. Sama-sama memegang posisi penting di partai. Puan dan AHY tak segan bertemu dan bercengkrama. Bahkan nama AHY masuk dalam radar kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo dari PDIP. Padahal jelas-jelas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut berada dalam barisan yang berseberangan, yakni Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. AHY tidak sendiri, saudara. PD Perjuangan juga menyebut ada sederet nama lain yang diperhitungkan untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Beberapa di antaranya adalah Erick Thohir, Mahfud MD, dan Erlangga Hartarto. PDI Perjuangan juga menimbang Sandiaga Uno menjadi salah satu kandidat bakal cawapres Ganjar. Bedanya dengan kandidat baca pres lain adalah Sandi sudah mengantongi restu P3, partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai bakal capres 2024. Sandi resmi diusulkan partainya sebagai pendamping Ganjar Pranowo. P3 menyebut akan melobi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait usulan ini. Apakah geliat Partai Demokrat yang kian lekat dengan PD Perjuangan harus membuat koalisi perubahan ketar-ketir? Namun yang pasti, Nasdem sendiri menyerahkan kembali tafsir mimpi SBY kepada SBY sendiri. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri, jika mimpi ditafsirkan tidak indah, lebih baik diabaikan. Sebaliknya, jika ditafsirkan baik, maka menjadi baik. Penting bagi koalisi perubahan agar gerbong Partai Demokrat tetap dalam satu rangkaian bersama Partai Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan dalam waktu dekat, saudara, Anies akan mengumumkan sendiri bakal cawapresnya usai kepulangannya dari ibadah haji. Dalam konteks mimpinya Pak SBY, kita tidak tahu, wallahu alam, baik atau buruk. Tergantung Pak SBY sebelum tidur waktu itu seperti apa. Dan setelah itu terserah Pak SBY menafsirkannya seperti apa. Semua dibikin bertanya-tanya apa maksud mimpi dari seorang SBY, saudara. Nah, politisi Partai Demokrat sendiri mengamini bahwa mimpi yang diceritakan SBY memang benar. Namun soal tafsir mimpi, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangang melihat mungkin saja ada makna tersembunyi di sana, yakni semangat rekonsiliasi di hati SBY. Meski demikian, Andi menegaskan posisi Partai Demokrat tetap berada di koalisi perubahan, seperti yang ditegaskan oleh AHY dalam berbagai kesempatan. Partai Demokrat pun menghargai posisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar sebagai capres. Oh, betul, beliau cerita betul karena memang mimpi betul. Jadi memang kami lucu juga ada beliau mimpi semacam itu. Tetapi
Mungkin juga karena dalam hati beliau, dalam pikiran beliau ada juga memang semangat rekonsiliasi itu, terutama setelah bertemu dengan Mbak Puan dan Mas Ahaye. Dan kalau kita lihat bahwa memang Partai Demokrat dengan Partai PDIP sudah 20 tahun barangkali tidak pernah ada komunikasi yang secara lebih official lah. Ya, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Apakah mimpi SBY sekedar bunga tidur atau cerminan hasrat terdalamnya untuk merajut kembali tali persaudaraan dengan Megawati dan partai berlambang kepala banteng. Apapun itu, penting bagi kedua tokoh bangsa memberikan teladan yang baik bagi generasi muda yang terjun di dunia politik.